Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel DR0707 Movie. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Long with the Gods to the Wall. Film Korea yang bergenre action dan fantasi ini dirilis tahun 2017 dan sangat menarik untuk kalian tonton. Film ini menceritakan perjalanan seorang pemadam kebakaran yang didampingi 3 orang wali untuk menghadapi sidang akhirat setelah kematiannya, di mana ada 7 sidang dan 7 neraka yang harus mereka lalui agar bisa berinkarnasi. 7 sidang tersebut adalah sidang pembunuhan, kemalasan, ketidakjujuran, ketidakadilan, pengkhianatan, kekerasan, dan ketidaksolehan. Sebelum saya menceritakan alur ceritanya, mari kita dukung agar channel ini berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui update alur cerita film terbaru lainnya dari kami. Dan inilah alur ceritanya. Di awal film ini memperlihatkan seorang pemadam kebakaran yang kita sebut saja Lee. Saat itu dia sedang bertugas untuk memadamkan api di sebuah gedung yang sedang terjadi insiden kebakaran. Di gedung tersebut ada seorang anak perempuan yang Lee coba selamatkan. Karena terjadi sebuah ledakan, Lee pun terpaksa harus melompat dari gedung tersebut, namun tali penahan yang Lee kenakan putus terbakar api, dan dia pun harus terjatuh ke dasar gedung. Awalnya Lee senang karena dia selamat dari insiden itu, namun dia kaget saat melihat teman-temannya menggerumuni dia yang sedang tergeletak di tanah. Saat itu pun dia sadar bahwa dia telah mati. Lalu kemudian muncullah 2 sosok misterius yang menghampiri Lee, sebut saja Rocky dan Melin. Mereka menyebutkan bahwa mereka adalah seorang wali yang mempunyai tugas khusus, yaitu mendampingi arwah mulia seperti Lee untuk menghadapi sidang pembalasan di alam baka nanti. Lee yang mendengar itu pun tambah kaget dengan apa yang terjadi begitu tiba-tiba dan dia belum sempat menemui ibunya sebelum mati. Scene berganti ke sebuah tempat di mana orang-orang yang sudah mati dikumpulkan. Dan di sini kita diperkenalkan lagi dengan seorang wali yang bernama Kim. Dia adalah pemimpin dari 2 wali yang menjemput Lee sebelumnya. Karena Lee adalah seorang arwah mulia, dia pun dapat dengan mudah memasuki alam baka. Saat tiba di alam baka, di sana Rocky kaget. Kenapa arwah mulia yang dia dampingi harus melewati tempat ini? Berbeda dengan arwah mulia sebelumnya. Dan dengan kekuatan Meilin, akhirnya mereka mengetahui bahwa Lee pernah melakukan pembunuhan yang tidak disengaja di saat dia masih hidup. Tibalah kita di sidang pertama Lee, yaitu sidang pembunuhan. Di sidang ini, Lee dituntut atas kasus pembunuhan yang tidak disengaja oleh Lee pada waktu itu. Lee pun pada waktu itu dinyatakan bersalah oleh Dewa Pembunuhan. Namun Kim mengatakan bahwa Lee pada saat itu sangat sibuk untuk menyelamatkan beberapa orang. Hingga pada saat orang terakhir yang harus ia selamatkan, Lee dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit, di mana ia harus memilih antara menyelamatkan temannya atau orang lain dahulu. Namun karena temannya mengerti situasi yang dihadapi Lee, ia pun meminta Lee untuk meninggalkannya. Dan karena tidak ada waktu lagi, akhirnya Lee pun menyetujuinya. Kim pun menambahkan bahwa 8 nyawa yang diselamatkan Lee tidak sebanding dengan 1 nyawa yang saat ini menjadi tuntutan. Karena mempertimbangkan pembelaan Kim, dengan bukti dan kenyataan yang ada, Lee pun akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Scene berganti ke sebuah danau. Mereka harus melewati danau yang dipenuhi hantu ikan. Hantu ikan tersebut akan muncul jika ada arwah yang melihat ke permukaan air. Dan benar saja, mereka diserang oleh hantu ikan tersebut karena Lee melihat ke permukaan air, yang membuat Rocky dan Kim harus membunuhnya satu persatu. Keesokan harinya, tibalah Lee ke sidang kedua, yaitu sidang kemalasan. Di sidang ini, Lee dituntut karena jaksa penuntut menyebutkan bahwa Lee adalah seorang yang malas ketika dia hidup. Namun Meilin menjelaskan bahwa Lee semasa hidupnya sangat rajin dan bekerja keras untuk menghidupi ibu dan adiknya. Bahkan dia sering kali kurang tidur karena saking sibuknya. Mendengar cerita tersebut, Dewa Kemalasan pun bertanya kepada Lee,
apa yang membuat Lee begitu ingin bekerja keras di masa hidupnya. Namun di sini Lee memberikan jawaban yang membuat Dewa Kemalasan murka, yaitu dia berkata dia melakukan hal tersebut karena uang. Karena jawaban tersebut, Dewa Kemalasan pun akhirnya memutuskan bahwa Lee harus dihukum di neraka kemalasan. Tapi di sini Kim membuat keputusan Dewa Kemalasan berubah karena ia mengatakan bahwa Lee memang bekerja keras hanya karena uang. Namun alasan dibalik semua itu karena dia sangat ingin sekali menyembuhkan penyakit ibunya yang membutuhkan biaya yang sangat banyak. Dan karena alasan itu, Dewa Kemalasan pun terharu dan akhirnya membebaskan Lee di sidang kemalasan ini. Di perjalanan sidang ketiga sempat terjadi pertengkaran antara Lee dan Kim. Kim marah karena di sidang sebelumnya Lee menjawab pertanyaan dari Dewa Kemalasan dengan tidak berhati-hati, hingga membuat Lee hampir saja dihukum dan gagal untuk bereinkarnasi. Lee pun menjawab bahwa dia tidak peduli dengan reinkarnasi, dia hanya ingin bertemu dengan ibunya untuk terakhir kalinya. Mendengar keinginan Lee tersebut, Kim menjelaskan bahwa ia bisa menghadirkan Lee ke dalam mimpi ibunya, asalkan Lee menjalani sidang dengan baik. Akhirnya Lee pun senang, karena dia bisa bertemu dengan ibunya walaupun hanya dalam mimpi. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan terjadi keanehan dengan banyaknya monster yang datang menghampiri mereka. Ini menandakan bahwa ada salah satu keluarga Lee yang meninggal dan memiliki dendam, hingga berpengaruh pada keadaan alam baka dan sidang-sidang Lee selanjutnya. Kim yang penasaran dengan siapa sebenarnya salah satu keluarga Lee yang meninggal, akhirnya memutuskan untuk pergi menyelidiki ke dunia kehidupan dan meminta Meilin dan Rocky untuk menjaga Lee untuk sampai ke sidang ketiganya. Setelah itu datanglah Raja Neraka yang bernama Yomra. Kedatangannya adalah memberi tugas kepada para wali untuk segera membakar arwah pendendam yang telah membuat bencana di alam baka. Minho yang tidak percaya dengan apa yang diucapkan Raja Yomra pun mencoba menyerangnya. Di tempat lain, akhirnya terungkap yang mati di keluarga Lee adalah Minho, yaitu adik dari Lee. Dan dia mati karena dikubur hidup-hidup oleh temannya. Sebelum dikubur hidup-hidup, Minho tidak sengaja tertembak di perutnya saat sedang pelatihan wajib militer. Dan alasan Minho mempunyai dendam, karena pada saat ia tertembak, dia masih hidup. Tapi karena atasan Minho yang tidak ingin hal tersebut diketahui semua orang di wilayah militer, akhirnya dia menyembunyikan Minho dengan cara dikubur hidup-hidup di tengah hutan. Kita kembali lagi ke Lee. Setelah banyak rintangan yang mereka lalui untuk menuju sidang ketiga, akhirnya mereka pun sampai di neraka ketidakjujuran untuk melanjutkan sidang ketiga Lee. Perlu diketahui, walaupun Lee di sini sebagai seorang arwah mulia, namun jaksa penuntut akan terus mencari-cari kesalahan Lee di saat dia masih hidup, sampai Lee diputuskan bersalah. Dan tuntutannya kali ini adalah Lee sering berbohong kepada ibunya dan anak temannya yang mati karena Lee tidak sempat menolongnya pada waktu itu. Lee seringkali membuat surat palsu kepada ibu dan anak temannya, yang mana hal itu tidak sesuai kenyataan yang ada. Dan kali ini Lee pun terancam dihukum karena faktanya Lee memang melakukan hal tersebut. Meilin yang saat itu panik dengan situasi tersebut mencoba menghubungi Kim yang ada di dunia kehidupan dengan kekuatannya. Akhirnya dengan bantuan Kim di dunia kehidupan sana, Meilin pun bisa menjelaskan alasan Lee berbohong pada waktu itu. Meilin menjelaskan walaupun surat yang dikirim Lee adalah kebohongan, namun tujuannya sangat baik. Terbukti sekarang ibu Lee dapat sembuh dari penyakitnya, dan anak temannya menjalani kehidupan dengan baik walaupun pada akhirnya dia tahu bahwa surat yang ia terima selama ini dari Lee, bukan dari ayahnya, karena ayahnya sudah meninggal. Lagi-lagi karena pembelaan dari wali, Lee pun kembali dinyatakan tidak bersalah. Di sisi lain, Kim berusaha menemukan arwah pendendam dari adik Lee. Dan dia pun berhasil menemukannya. Terjadilah kejar-kejaran di antara keduanya.
hingga pada saat malam hari, Kim akhirnya bisa menangkap Minho. Namun karena kekuatan dendam yang Minho miliki, Kim pun harus kembali kehilangan dia. Sementara itu diperlihatkan, teman Minho yang pada saat itu tidak sengaja menembak Minho. Sebut saja Mike. Di sini dia mencoba untuk bunuh diri, karena setelah dia tidak sengaja menembak Minho saat itu, dia menjadi depresi dan merasa bersalah. Di saat bersamaan, Kim dan Minho muncul di tempat itu. Minho yang merasa sebenarnya Mike tidak bersalah, meminta bantuan Kim untuk menghentikan Mike. Dan sebagai gantinya, dia akan mengikuti keinginan Kim, termasuk pergi ke alam baka, dan melupakan dendamnya. Kim pun akhirnya menyetujuinya, walaupun apa yang dilakukannya melanggar peraturan dan takdir, karena sebenarnya dia tidak berhak ikut campur terhadap urusan manusia yang masih hidup. Sebelum Mike akan melakukan bunuh diri, dia sempat memberikan sebuah peta kepada Ibu Minho, yang mana di peta tersebut telah ia tandai sebelum memberikannya. Di sisi lain, kini Lee sudah tiba di sidang selanjutnya, yaitu sidang kekerasan. Oh iya guys, seharusnya Lee sebelum menghadapi sidang ini, dia harus menghadapi sidang ketidakadilan dan pengkhianatan. Namun karena tidak ada tuntutan atas sidang tersebut, Lee pun bisa melewatinya dan lanjut ke sidang selanjutnya. Di sidang ini, Lee dituntut atas perbuatan yang ia lakukan pada adiknya, di mana pada waktu itu Lee memukuli adiknya tanpa ampun dan tidak diketahui apa penyebabnya. Setelah mendengar pernyataan dan melihat bukti kekerasan Lee, akhirnya Lee dinyatakan bersalah. Karena dirasa kali ini Lee akan sulit dibela, Meilin pun akhirnya mengorbankan haknya sebagai wali untuk mengajukan sidang gabungan, yang mana di sidang gabungan ini, baik wali ataupun Lee sendiri memiliki risiko yang sangat besar, jika pada akhirnya di sidang tersebut tetap terbukti bahwa Lee bersalah. Karena pengajuan tersebut, Dewa Kekerasan pun menyetujuinya. Di scene selanjutnya diperlihatkan Ibu Minho yang pergi ke wilayah wajib militer untuk menanyakan maksud dari tanda di peta yang ia terima sebelumnya. Dan karena dia tidak bisa berbicara, dia menuliskan semua pertanyaan di kertas yang ia tempel di tubuhnya. Di sini kita dipertemukan kembali dengan atasan Minho, yang sudah mengubur ia hidup-hidup. Ia menghampiri Ibu Minho karena tidak ingin rahasianya terbongkar. Atasan Minho dengan kasar mengusir Ibu Minho hingga pingsan. Di saat bersamaan, Minho melihat kejadian tersebut, dan ia sangat marah. Kemudian kembali ke wujud arwah pendendam untuk membunuh atasannya. Di sana pun ia menghancurkan wilayah militer dengan sangat barbar. Di sisi lain, Lee yang sedang melanjutkan perjalanan untuk ke sidang selanjutnya harus terkena imbas dari apa yang dilakukan Minho di dunia kehidupan. Dia harus dihadang oleh monster pasir di sana dan harus terhisap pasir penghisap. Rocky yang kesal pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke dunia kehidupan dan menghentikan kekacauan ini. Sementara itu, Kim masih mencoba untuk menghentikan Minho, namun dia terlihat sangat kesulitan menghadapinya. Sampai akhirnya muncul Rocky untuk membantunya, dan Minho pun dapat dihentikan. Karena Kim dan Rocky berhasil menghentikan Minho, Lee pun akhirnya sampai ke sidang terakhir, yaitu sidang ketidaksolehan, di mana sidang ini dipimpin oleh Raja Yomra, sang Raja Neraka. Di sidang terakhir ini, Raja Yomra langsung memberikan putusan. Saat sedang membaca putusannya, Meilin mencoba untuk membela Lee kembali, tapi Raja Yomra tidak mendengarkannya, dan berkata bahwa Lee sangat durhaka kepada orang tuanya, dan ia mengungkapkan saat itu Lee sengaja ingin membunuh ibunya, namun ketahuan oleh adiknya. Tapi justru ia malah memukul adiknya tanpa ampun. Nah, jadi di sini terungkap guys, mengapa Lee memukuli adiknya pada waktu itu. Namun Meilin bersikeras membela Lee, sampai pada akhirnya terjadi sesuatu di sidang tersebut. Ternyata terjadi perubahan pada pasir yang ada di depan Lee. Pasir tersebut memperlihatkan Minho dan ibunya. Di sini Minho mencoba berbicara pada ibunya dan menjelaskan kesalahan Lee pada waktu itu.
Mendengar itu, hal tak terduga pun terjadi. Ibu Minho bisa berbicara dan mengatakan pada Minho bahwa Lee dan Minho tidak bersalah. Yang bersalah adalah dia, karena telah menyusahkan mereka berdua. Semua orang yang mendengar itu pun kaget dan terharu, termasuk Raja Yomra sendiri. Dan karena fakta tersebut, akhirnya Raja Yomra pun membuat keputusan, yaitu memberikan Lee reinkarnasi. Jadi gini guys, saat Lee akan mendapat hukuman dari Raja Yomra, Kim dengan sengaja memasukkan Minho ke dalam mimpi ibunya, dan cara ini berhasil merubah keputusan Raja Yomra. Di dunia kehidupan diperlihatkan Kim sedang memegang kartu hak istimewa untuk arwah mulia, yang mana menandakan Minho adalah arwah mulia selanjutnya. Dan film ini diakhiri dengan adegan Kim, Rocky, Maylin, dan Minho yang mendatangi tempat Raja Neraka, agar Minho bisa menjalani sidangnya sebagai arwah mulia selanjutnya, yang mana nanti ada part kedua dari film ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di film selanjutnya.